setelah dilempar di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Jadi berbicara tentang naga yaitu iblis, ya, dilempar di bumi, dia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Berbicara tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu berbicara tentang Maria, berbicara orang-orang yang mendapat anugerah. Jadi ternyata iblis itu mengejar orang-orang yang mendapat anugerah. Dan kemudian ayat yang berikutnya, lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Jadi yang artinya hidup di dunia di zaman sekarang ini banyak arus yang berusaha akan menenggelamkan kita. Dan kemudian ayat yang berikutnya, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi jelas dari ayat-ayat tersebut, hidup di zaman sekarang, kita jangan lupa untuk selektif. Supaya apa? Supaya kehidupan saudara dan saya jangan larut dan hanyut oleh arus dunia. Sebab ayat ini berkata ada banyak arus yang akan memisahkan dan menenggelamkan kita. Arus apa? Arus pikiran negatif di dalam kehidupan oleh karena fakta-fakta buruk, sehingga kita tertekan, sehingga kita menderita, sehingga kita susah. Betul enggak? Padahal ya susah atau senang itu keputusan. Alkitab berkata bukan dari debu terbit bencana, bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan susah itu muncul dari pribadi orang tersebut seperti bunga api berjolak tinggi. Apalagi arus masalah di dalam hidup ini, masalah di dalam rumah tangga, masalah di dalam pelayanan, masalah untuk kesehatan kita, untuk keuangan kita, ada enggak? Ada. Jadi masalah kalau tidak segera diselesaikan, memang itu merusak. Ditulis di dalam Yeremia 14 ayat 5 dikatakan, rusa betina terpaksa meninggalkan anak-anaknya sebab di sekitarnya tidak ada rumput muda. Bukti ya, rusa ini setelah melahirkan anak-anaknya ingin menyusui, tetapi berhubung di sekitar tidak ada rumput muda, Alkitab berkata, dia meninggalkan anak-anaknya. Mati tidak anak-anak? Mati. Jadi yang artinya memang permasalahan itu kalau tidak segera diselesaikan, pasti akan merusak karakter. Ya, jadi mengapa ada orang itu melacur? Mengapa ada orang itu menipu? Mengapa ada orang itu terpaksa harus membunuh dan lain sebagainya? Arus apa lagi yang akan memisahkan, menenggelamkan kita dari kasih Kristus? Arus berkat, bisa enggak? Ya, jadi begini, semua orang itu berjubakan berkat. Yang artinya apa? Kalau ada berkat, ya orang itu akan semangat. Tetapi kalau tidak ada berkat, bisa enggak kita itu minder, lemes, malu, stres, bisa enggak? Tetapi oleh karena berkat, kita bisa lupa Tuhan. Bisa enggak? Bisa. Jadi itu sebabnya kita harus selektif. Ya, harus apa? Kepalsuan. Dunia zaman sekarang yang palsu itu ya bukan sekedar barang saja. Semua dipalsu dan anehnya yang palsu itu yang laris. Betul enggak? Tas, ya, obat, berita, ada yang hoak, istri, ya palsu ada enggak? Istri simpenan, suami palsu ada enggak? Ada. Ya, bahkan manusia palsu pun juga ada. Kalau siang itu laki, kalau malam jadi perempuan. Ada enggak? Ada. Jadi itu sebabnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kalau kita tidak hati-hati, kita pun juga bisa menjadi hamba Tuhan. Menjadi hamba uang. Yang seharusnya kita tuh menjadi hamba Tuhan, kita bisa menjadi hamba uang. Itu palsu, ya. Supaya kita selektif, kita harus minta Tuhan untuk menjaga hati pikiran kita dengan damai sejahtera. Itu.
Jadi ada problem masalah, minta Tuhan jagai hatiku, jagai pikiranku. Ya, apalagi segala problem masalah yang kita hadapi, perangi. Jangan jadi yang diperangi itu bimbang, cemas, khawatir, takut, minder, malu, itu diperangi. Seperti pada waktu Tuhan Yesus ada di Getsemani. Pada waktu Tuhan Yesus berkata, hatiku takut dan gentar, rasanya pengen mati. Tetapi disitulah Tuhan Yesus berdoa. Memerangi apa? Memerangi daging yang membelenggu hidup ini. Dan kemudian apalagi? Supaya kita selektif. Kita harus mendeklarasikan firman Tuhan dengan iman yang teguh. Contoh, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Lah itu diucapkan berulang-ulang sampai atmosfer yang menekan kita itu sirna. Apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Lah itu diperkatakan. Apalagi saya harus hidup dipimpin oleh roh, bukan daging. Lah itu diperkatakan dengan iman. Ya, apalagi kita harus memperkatakan 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan, kesengsaraan paling berat pun tidak seimbang dengan kemuliaan yang saya akan terima. Lah itu diperkatakan. Apalagi sebab kepada saya bukan dipercayakan Yesus, tetapi saya harus juga menderita untuk Yesus. Yang artinya apa? Percaya Yesus itu ya berbicara tentang keselamatan, menderita untuk Dia. Yang artinya apa? Memang hidup ini diwarnai dengan penderitaan, dan kalau Yesus sudah memberikan kemenangan, maka tidak ada alasan. Setiap saudara dan saya yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemenangan sudah diberikan. Kita tidak boleh kalah. Tuhan Yesus memberkati.